Pemirsa, untuk mencegah kecelakaan, Presiden Prabowo Subianto perintahkan PT KAI untuk membangun pintu perlintasan kereta. Selain itu, Prabowo juga menyebut akan perluas jangkauan kereta api. Meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tanah Abang baru Jakarta. Sebelum peresmian, Presiden Prabowo menjajal langsung naik komuter lain dari stasiun Manggarai ke Tanah Abang. Dalam kesempatan ini, Presiden meminta KAI segera membangun pintu lintasan terutama di Jabodetabek untuk meminimalkan kecelakaan. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur. Ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan. Ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Presiden Prabowo juga menyatakan akan memperluas jangkauan kereta di Jabodetabek dan di luar Pulau Jawa. Ia pun siap memberikan anggaran demi kepentingan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya dan pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik Wush. Prabowo menyebut proyek Wush merupakan komitmen kerjasama Indonesia dan China. Pemerintah pun menyatakan akan membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah. Ia pun memastikan uang untuk membayar utang Wush ada. Uang tersebut berasal dari pengembalian sitaan koruptor. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab, jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat, duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. PT Kereta Api Indonesia bakal meluncurkan layanan kereta khusus rute Rangkas Bitung Merak untuk dukung para petani dan pedagang. Presiden Prabowo pun tegaskan pemerintah bersubsidi 60% untuk ongkos kereta khusus tersebut. Kereta penumpang kelas ekonomi K3 khusus petani dan pedagang rencananya akan diluncurkan pada bulan ini. Pada Selasa siang, usai meninjau stasiun Manggarai dan meresmikan stasiun Tanah Abang Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah akan memberi subsidi 60% pada ongkos kereta khusus petani dan pedagang. Sementara barang yang dibawa tidak akan dikenakan ongkos naik. Sudah ada. Jadi dia cek langsung. Dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya, barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya nyampe apa tuh? Nyampe. Ongkosnya mungkin Pak. Apanya? Ya tadi saya sudah katakan, ongkos disubsidi pemerintah 60%. Semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%. Barangnya nggak bayar. Kereta khusus petani dan pedagang memiliki desain khusus disesuaikan aktivitas niaga. Pertama, pintu masuk keluar kereta lebih lebar, memudahkan bongkar muat.
Kedua, tempat duduk sejajar dinding agar ruang barang lebih luas. Dan yang ketiga, kapasitas hingga 73 tempat duduk per rangkaian. Diketahui program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui peningkatan akses transportasi logistik yang terjangkau. Selain itu diharapkan program kereta khusus ini dapat membantu pelaku usaha kecil dalam menekan biaya distribusi hasil pertanian dan dagangan sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil Rakernas Partai Perindo akan diumumkan pada agenda penutupan hari ini. Sejumlah elit partai dijadwalkan juga akan hadir. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Raffi Ahmad jadi salah satu pembicara di Rakernas Partai Perindo di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Raffi Ahmad pun menyampaikan pandangannya tentang pentingnya peran generasi muda dalam membangun masa depan Indonesia. Dalam acara penutupan Rakernas Partai Perindo malam ini, sejumlah elit dijadwalkan akan hadir. Iya, jadi kalau pokoknya jangan setengah-setengah. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Angela Tarusibio dan juga Puluhan kios pedagang pasar lama Cikarang, Kabupaten Bekasi terbakar. Para pedagang histeris lantaran tak sempat selamatkan barang dagangan mereka. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lainnya. Kebakaran terjadi saat pagi hari sehingga pedagang tidak sempat selamatkan barang dagangan mereka yang masih tersimpan di dalam kios. Sejumlah pedagang menangis histeris lantaran barang dagangan mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sedikitnya menghanguskan 45 lapak pedagang hingga kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ya, saya juga orang tahu ya, orang saya juga dikasih tahu sama saudara pasar kebakaran. Wah, pas waktu saya ke pasar ini api udah besar, Bang. Iya. Nah, pagi itu kita tengok-tengok, saya suruh maksudnya nyari temen gitu buat nganin dagangan saya, beresin dagangan saya. Ternyata belum ada orang. Nah, terus pagi itu saya bongkar warung saya. Untuk kesulitan kita terkendala cuma di jalan aja tadi karena pas di jam kerja. Di lapangan kita, alhamdulillah kita dapat suplai air dari PT Banjar Paper, dan untuk saat ini pihak SGC juga sudah menyediakan hidran untuk membantu kita suplai air. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polsek Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.